Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Apa kabar teman-teman? Hari ini Kak Meta mau berkisah tentang sahabat Utsman bin Affan. Kamu mau mendengarkan, Solih? Mau aku mau mendengarkan. Yuk kita dengarkan ya. Dah. Siapakah sesungguhnya tokoh yang termasuk paman Rasulullah SAW itu? Tidak semua orang mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Banyak di antara keluarganya malah kemudian memusuhinya. Mereka bahkan kerap menyakiti Rasulullah SAW dan pengikutnya. Salah seorang yang menentang keras ajaran Rasulullah adalah pamannya sendiri, ya, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya Abu Utaibah. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Abu Lahab tidak sendiri, istrinya pun turut serta dalam penolakan itu. Namanya Aura. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Jamil. Wajahnya cantik, tapi sayang, sifatnya tidak secantik rupanya. Ia adalah wanita penghasut dan pembohong. Itulah sebabnya Allah memberinya julukan Hammalatal Hatab, si pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Abu Lahab dan istrinya adalah orang kaya raya. Kekayaannya ini membuat mereka menjadi sombong. Hati dan kehidupan mereka selalu dipenuhi kedengkian. Oleh karena itu, mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Abu Lahab dan istrinya sering berulah buruk. Mereka sering menyakiti Rasulullah SAW, baik dengan kalimat cacian maupun perbuatan. Suatu hari, mereka sengaja melempari pintu rumah Rasulullah SAW dengan kotoran binatang. Mereka melakukannya demi membuat Rasulullah SAW murka. Namun, nyatanya kemuliaan hati beliau tetap tidak ternoda. Beliau tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Ulah buruk Abu Lahab dan istrinya terhadap Rasulullah SAW tidak pernah berhenti. Hal itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bagi keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 1-5. Tidak hanya Rasulullah SAW yang mendapat tekanan dan perilaku buruk kaum Quraisy. Utsman bin Affan pun tidak luput dari upaya pemusuhan mereka. Bahkan salah satunya dari pamannya sendiri, Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Suatu ketika, Al-Hakam mendatangi Utsman. Sorot matanya tajam, penuh ancaman. Sinar kebencian dan kemarahan terpancar dari wajahnya. Secepat kilat, ia menangkap dan mengikat Utsman dengan rantai. Ia berteriak tepat di wajah Utsman. Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu dan berpaling ke agama baru? Sungguh, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau kembali ke agama asalmu. Utsman menjawab dengan keyakinan dan keteguhan hati. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya dan berpisah darinya. Al-Hakam terus memberikan tekanan baginya. Islam bukanlah sebuah kehormatan. Ia tidak rela keponakannya memeluk Islam. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Keimanan dan keteguhan hati Utsman justru melemahkan Al-Hakam. Akhirnya ia melepaskan Utsman untuk tetap bersama Islam. Setelah mengalami berbagai tekanan, keimanan Utsman bin Affan malah semakin kuat. Ia tetap istiqomah dalam Islam. Ketenangan hati pun mampu diraihnya. Selanjutnya, apalagi yang dapat dirasakan Utsman setelah memeluk Islam? Wajah Utsman bin Affan terlihat bercahaya. Rona bahagia terpancar dari wajahnya yang rupawan. Senyum di bibirnya mengambang. Sinar matanya tampak cerah, secerah matahari yang bersinar pagi hari. Bibirnya tidak pernah berhenti berdoa. Berita pisahnya pernikahan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab memunculkan kembali harapannya. Apa sebenarnya harapan Utsman bin Affan? Utsman mengulum senyum. Ia bergegas menemui Rasulullah SAW. Tujuannya satu, meminang Ruqayyah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambut gembira kedatangan Utsman. Tanpa ragu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Utsman sebagai menantunya. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah Al-Kubra. Ia dilahirkan sekitar 20 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ayahandanya digelari Al-Amin, yang terpercaya. Sementara itu, ibundanya dikenal sebagai At-Tahirah, yang suci. Itulah sebabnya ia pun menjadi pribadi yang santun. Sejak sebelum memeluk Islam, Utsman telah berniat meminang Ruqayyah. Namun Ruqayyah terlebih dahulu menerima pinangan Utbah bin Abi Lahab. Saat itu Utsman sempat merasa sedih dan kecewa. Namun kini kekecewaan tersebut segera sirna. Ia sepenuhnya memiliki kesempatan menikah dengan wanita sempurna dambaannya. Utsman bin Affan akhirnya menikahi Ruqayyah binti Muhammad. Saat itu usia Utsman 40 tahun, Ruqayyah 20 tahun. Mereka menikah di kota suci Mekah. Cahaya kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Seseorang berkata, "Sebaik-baik pasangan yang pernah kulihat adalah Utsman dan Ruqayyah." Dari pernikahannya dengan Ruqayyah, Utsman memiliki seorang putra namanya Abdullah. Oleh sebab itulah Utsman dipanggil Abu Abdillah. Utsman sangat menyayangi Abdullah. Kasih sayangnya utuh dan sempurna. Namun sayang, kebahagiaan mereka tidaklah lama. Kala itu bulan Ramadan, tepat saat kaum muslim memenangkan perang Badar, Ruqayyah, wanita berhati jernih itu wafat. Utsman jelas tidak kuasa menahan kesedihan. Sorot matanya meredup, kebahagiaan berubah, kembali sirna. Utsman tampak gundah. Pancaran wajahnya tidak lagi cerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Utsman, mengapa kulihat engkau begitu gelisah?" Utsman menjawab resah, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang yang bernasib sama denganku? Sungguh, aku sedih karena terputusnya hubungan keluargaku denganmu." Tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Beliau menyampaikan kabar menggembirakan untuk Utsman. "Maukah engkau aku nikahkan dengan Ummu Kulsum, adik Ruqayyah?" Utsman terperangah, hampir tidak percaya. Kegembiraan kembali terpancar di wajahnya. Tali keluarga yang terputus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali tersambung. Ummu Kulsum adalah putri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita cantik, mulia, dan senang menggunakan jilbab sutra bergaris. Kulitnya putih bersih, sinar matanya bening cemerlang. Ia banyak mewarisi karakter ibunda Khadijah. Ia juga sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Pernikahan pun berlangsung penuh kebahagiaan. Pernikahan ini membuat Utsman mendapat julukan baru Zunnurain, pemilik dua cahaya. Artinya hanya Utsman bin Affan yang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini kebahagiaan keluarga benar-benar menjadi bagian hidupnya. Semua kemuliaan akhlaknya, apa saja, ya akhlak mulia Utsman bin Affan. Kehormatan dan rasa malu Utsman. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di dalam rumahnya. Jubah beliau sedikit tersingkap sehingga kedua kakinya terlihat. Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya ke dalam tanpa mengubah posisi duduknya. Kemudian datang Umar bin Al-Khattab. Beliau pun mengizinkan masuk. Beliau tetap pada posisi duduknya. Namun, ketika Utsman bin Affan datang, beliau segera mengubah posisi duduknya. Beliau menurunkan kain jubah hingga menutupi kakinya. Melihat hal itu, Bunda Aisyah merasa heran. Ia pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah adik-adik kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Insya Allah kita akan mendengarkan lagi bagaimana kisah akhlak dari Utsman bin Affan. Masya Allah, ternyata sahabat Rasulullah Utsman bin Affan juga adalah seorang yang dermawan, jujur, baik. Bagaimana kisah selanjutnya? Kalian tunggu ya. Dan ingat, boleh di like,
share, and subscribe. Oke, jumpa lagi adik-adik.